Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Chloe dan teman saya Nauli. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan salah satu materi dari mata pelajaran seni budaya, yaitu materi menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Menyanyikan lagu secara solo. Menyanyikan lagu secara solo dalam dunia musik adalah penyanyi yang menyanyi seorang diri dengan iringan musik di belakangnya supaya lagu yang dinyanyikan tidak terasa hampa. Untuk menyajikan suara yang indah dalam bernyanyi, kita harus tahu beberapa tahapan yang harus dilatih dan diasah secara teratur serta memerlukan disiplin yang tinggi. 1. Jenis penampilan vokal solo atau tunggal. Jenis penampilan saat menyanyi yaitu ada solo, duet, trio, quartet, vokal group, dan paduan suara. Saat tampil, ada yang bernyanyi sendiri dengan diiringi musik dari media rekam seperti CD, flashdisk, komputer, maupun smartphone. Adapun juga yang tampil dengan band lengkap secara langsung seperti live. Dalam penampilan vokal sendiri, secara umum terdapat 3 hal yang perlu diketahui dan dilatih agar selanjutnya dapat tampil dengan baik, yakni pengetahuan mengenai materi vokal, teknik vokal, dan improvisasi penampilan. Berikut adalah contoh artis-artis yang tampil berdasarkan jumlah penyanyinya. 2. Materi vokal. 1. Timbre atau warna suara. Merupakan perbedaan bunyi atau suara satu orang dengan orang yang lainnya, dikarenakan getaran-getaran yang dihasilkan bentuk masing-masing pita suaranya berbeda. 2. Suara manusia. Pembagian jenis suara manusia ditentukan berdasarkan jangkauan nada yang mampu dicapai. Kemampuan manusia menjangkau nada-nada itu disebut sebagai ambitus. Berikut pembagian jenis suara manusia berdasarkan ambitusnya. 1. Anak-anak. Suara anak-anak dibedakan menjadi 2, yaitu suara tinggi dengan wilayah nada C1 sampai F1 dan suara rendah dengan wilayah nada A sampai D. 2. Dewasa. Suara orang dewasa dibedakan menurut jenis kelaminnya. Suara perempuan dewasa yaitu sopran, suara tinggi wanita. Suara sopran mampu menjangkau antara nada C4 sampai G5. Mezosopran, suara sedang wanita. Jangkauan nada suara mezosopran berada antara suara alto dan sopran, yaitu antara A3 sampai A5. Alto, suara rendah wanita. Jenis suara ini hanya mampu menjangkau nada F sampai D2. Suara pria dewasa, yaitu tenor, suara tinggi pria. Nada yang mampu dicapai oleh penyanyi tenor adalah B sampai G1. Bariton, suara sedang pria, merupakan suara pria dewasa yang rentang ambitusnya antara nada A hingga F1. Bass, suara rendah pria. Suara bass mampu menjangkau rentang nada antara E sampai C1. 3. Teknik vokal. Yang pertama ada intonasi. Intonasi mengandung arti ketepatan suatu nada atau pitch. Kelenturan suara dapat dilakukan dengan cara menyanyikan dengan nada teknik staccato dan legato. Teknik staccato adalah teknik menyanyikan lagu secara patah-patah, sedangkan teknik legato adalah teknik menyanyikan lagu dengan cara disambung. 2. Ada artikulasi. Artikulasi adalah cara mengucapkan kata-kata dalam menyanyi agar pesan lagu dapat dimengerti dan dipahami oleh pendengar. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan agar mendapatkan artikulasi yang baik antara lain sikap badan yang tegap, posisi mulut yang benar, latihan vokalisis, dan latihan pembentukan bunyi vokal serta bunyi konsonan. Ketiga, yaitu resonansi. Resonansi adalah getaran suara atau suatu gejala bunyi yang mengembalikan bunyi ke suatu ruang lain. Resonansi bisa juga disebut sebagai gema. Dengan adanya resonansi, suara manusia menjadi keras, indah, dan gemilang. Keempat, pernapasan. Pernapasan adalah keluar masuknya udara melalui paru-paru. Udara yang digunakan saat menyanyi lebih banyak dibandingkan persediaan pernapasan sehari-hari. Teknik pernapasan dalam bernyanyi dibagi menjadi 3, yaitu pernapasan dada, pernapasan perut,
dan pernapasan diafragma. Pernapasan dada merupakan pernapasan pendek dan tidak cocok digunakan saat menyanyi. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang bagus, namun penyanyi akan mudah kehabisan napas. Terakhir yaitu pernapasan diafragma. Penyanyi mampu mendapatkan udara yang lebih banyak, dan pernapasan ini adalah pernapasan yang paling baik saat digunakan untuk menyanyi. Kelima, pembawaan. Memiliki pembawaan yang benar dalam membawakan lagu menjadi penting karena bagian dari hubungan penyanyi dengan penikmat. Faktor-faktornya adalah tema, tempo, dinamik, ekspresi, irama, pesan, dan gaya menyanyi. Keempat, penampilan. Menampilkan lagu yang telah diarsirkan di kelas dengan musik vokal bernyanyi perlu pengetahuan dan teknik vokal. Musik vokal adalah musik yang dibunyikan dengan suara manusia atau berasal dari mulut manusia. Kelima, latihan improvisasi lagu secara solo atau tunggal. Improvisasi adalah melakukan sesuatu tanpa persiapan. Dalam bernyanyi, improvisasi merupakan pengembangan ornamentasi pada sebuah lagu dengan tujuan agar lagu terdengar tidak membosankan dan lebih menarik. Inilah varian lagu yang dapat mengubah 3 unsur lagu, yaitu ritmis, melodis, dan dinamika. A. Ritmis. Ritmis merupakan perubahan-perubahan dalam irama lagu. Misalnya, lagu yang diciptakan dalam irama pop divariasikan dengan cara diiringi irama jazz atau dangdut. Melodis merupakan penambahan nada dengan jarak nada yang berdekatan. Sedangkan dinamika merupakan perubahan wujud keras dan lembut pada bagian bagus sesuai dengan kesan yang akan disampaikan. Ketika melatih vokal, hal terpenting adalah untuk tetap bersabar dan konsisten selama latihan. Penting untuk diingat agar menghindari kebiasaan tertentu supaya mendapatkan hasil vokal yang maksimal dari seseorang. Berikut adalah hal-hal yang harus dihindari saat melatih vokal. Pertama, oversinging. Oversinging adalah suatu kegiatan menyanyi yang terlalu banyak selama jumlah waktu tertentu yang dapat menyebabkan kelelahan vokal. Kedua, overpowering. Overpowering merupakan tindakan memberikan tekanan atau mendorong suara guna mencapai not-not tertentu, yang jika dilakukan secara terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan otot vokal. 3. Praktik yang tidak tepat. Penting untuk menguasai teknik-teknik yang tepat yang dirancang untuk memperkuat dan melatih otot-otot vokal agar mampu bernyanyi dengan mudah. 4. Pengistirahatan vokal yang kurang memadai. Praktik yang berlebihan dan berkepanjangan dapat menyebabkan penumpukan lender, kelelahan vokal, kerusakan vokal, dan kurangnya rasa percaya diri bernyanyi. Penting untuk beristirahat setidaknya 2 hari dalam setiap minggunya. Yang terakhir adalah harus teliti dalam memilih makanan dan minuman. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata saat berbicara. Semoga materi yang kami berikan dapat membantu teman-teman ya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.